Bapak Ibu, sebelum ketong ada di dalam kebaktian ini, beta meminta kesediaan untuk maju ke depan juga, biar menyanyi sing tapica. Bapak Ibu, selamat malam dan shalom. Iya, puji Tuhan ketong boleh berkumpul lagi di tengah-tengah rumah Tuhan di saat ini dalam rangka kebaktian kemitraan laki-laki dan perempuan untuk kononia menutup akhir pelayanan tahun 2024 ini. Kebaktian ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tin Filinditi dan kita akan ada di dalam masuk dalam liturgi yang akan dibawakan oleh liturgos. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk ada dalam kebaktian di saat ini. Ya, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memulaikan kebaktian di saat ini sambil menyanyikan bersama-sama lagu Mars Kemitraan. Perempuan dan laki-laki GPM, ciptaan Allah yang setara, bermisi untuk memberitakan Injil yang membangun hidup bersama. Marilah perempuan dan laki-laki GPM, satukan tekad, wujudkan konsep kemitraan dalam hidup keluarga, gereja, bangsa dan negara. Perempuan dan laki-laki GPM, agen kemitraan. Perempuan dan laki-laki GPM, jadilah mitra sejati. Marilah perempuan dan laki-laki GPM, satukan tekad, wujudkan konsep kemitraan dalam hidup keluarga, gereja, bangsa dan negara. Perempuan dan laki-laki GPM, agen kemitraan. Perempuan dan laki-laki GPM, jadilah mitra sejati. Mari kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu GPM nomor 222, Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus.
berdiri, kita menyanyikan sekali lagi lagu nyanyian GPM nomor 14, bait pertama. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalun syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuman deru, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madahku tandamu, kan abadi selama-lamanya. Pengakuan dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Sebagai orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami, bahkan mengetahui setiap pikiran kami. Dan nyanyikan yang Tuhan kasih. Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Tuhan kasihan kami. Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Engkau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih
penyertaan-Mu, bahwa kami untuk lebih dekat kepadamu, ya Bapa. Tuhan, ampunilah dosa kami. Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Berita pengampunan dosa. Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosanya di hadapannya dengan hati yang tulus. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sama-sama puji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Petunjuk hidup baru, saya mohon jemaat untuk berdiri. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni mewajibkan kita untuk memperlakukannya sesuai perintah Tuhan. Yesus bersabda, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nyanyian GPM nomor 255 ayat pertama. Tuhan penyelamat raja dan junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Saatnya kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang adalah firman yang hidup. Dalam sukacita kami selaku laki-laki dan perempuan yang melakukan kebaktian koinonia ini Bapa. Kami akan membacakan sebahagian berita firman yang ada di dalam Alkitab ini. Sungguh menyadari kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi kami minta Tuhan, tuntunan kuasa Roh Kudus mengalir dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Supaya ketika firman yang kami baca dan kami dengarkan lewat refleksi firman yang dibawakan oleh hamba Tuhan, mampu kami mengerti dan mampu kami melakukannya dalam seluruh hidup dan kehidupan kami selaku laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab kami sebagai imam dan tiang doa dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan di malam ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Amsal 3 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-35. Amsal 3 ayat 27 Amsal 3 ayatnya yang ke-27 sampai 35 yang berbunyi demikian. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Seng terasa Bapak Ibu keton so ada di penghujung pelayanan kita, baik itu sebagai pengurus pelayanan laki-laki, perempuan dan juga kemitraan. Dan mungkin sebagai pengurus ini kesempatan terakhir ya di tahun 2024. Kalau Tuhan berkehendak pada periode yang baru nanti, semoga Bapak Ibu juga mau bersedia untuk melayani. Amin Bapak Ibu. Ya, tapi untuk di tahun ini bahkan periode ini Bapak Ibu mungkin sebagai wadah pelayanan laki-laki perempuan kita sudah mengakhiri ini dan nanti di tahun yang baru itu sudah mungkin dengan pengurus yang baru dan majelis yang baru. Beta mau cek dulu Bapak Ibu, kira-kira ada sektor-sektor, kira-kira ada yang sampai 10 jari saja. Ada anggrek kah? Anggrek? Iya, anggrek lebih dari 10 ya. Majelis pendamping ada, majelis pendamping sektor anggrek, kemitraan, laki-laki, wadah pelayanan laki-laki, perempuan ada. Oh ada Bapak Ongen ya, tepuk tangan untuk Bapak Ongen dulu.
Habis anggrek, bakung. Bakung ada? Bakung cuma di pinggir talinga gereja saja. Katong bilang talinga gereja pun talinga sah. Bakung cuma 3, 4 ya. Oh ada 5 ya. 5, jadi jari 5 saja. Yang tadi itu jari 10. Ada majelis pendamping kah? Laki-laki ada? Mama Pau ada? Majelis pendamping laki-laki? Seng ada. Yang perempuan ada? Seng ada lah. Seng tahu ada kemana ya? Semoga seng tidur di rumah. Abis bakun dahlia ada? Dahlia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh banyak di atas 10 lebih. Majelis pendamping ada? Iya. Mama Ocha pendamping perempuan laki-laki ada keseng? Oh Bapak Kris, oh calon ya, calon periode yang nanti lagi ya. Iya, berarti laki-laki seng hadir. Lalu kenanga 1, 2, 3. Oh baju-baju seragam tadi ya. Iya, majelis pendamping ada Bapak In, Mama Oci, pendamping laki-laki seng ada. Berarti sudua yang seng ada. Lalu habis kenanga melati dulu, melati Mawar Saron tenang. Melati cuma 1 saja. Iya, Bapa, Anak dan Roh Kudus 3 saja. Hancur sudah. Berarti kau nanti sekali-sekali kononya mitra di melati ya, supaya mungkin ibu-ibu di sana bisa lebih banyak lagi. Beta janton tak pukul Mawar Saron ada keseng. Mawar Saron ampa, baik juga ada ampa. Beta ya, tapi sangat sedih pendeta pendamping ada di Mawar Saron tapi cuma ampa. Ada ibu ketua? Saya ada. Ibu ketua, saya tahu di mana majelis pendamping ada keseng? Saya ada lai. Nanti habis ini pendeta turun pelayanan, ya. Habis itu teratai, Bapak Ibu teratai hari ini kebetulan ada duka sehingga cuma Ibu Dora, dan Mama Oya, 3, 4 ya. Ya, ada masih datang ya. Yang lain Bapak Ibu ada pelayanan duka di Tawiri ya. Kita punya salah satu anggota kemitraan juga ya di sektor teratai, Bapak Yosi Ruhupesi ya, meninggal. Dan sebentar jam 7 ini ada dalam kebaktian penghiburan. Jadi hitung-hitung ya lumayan juga ada sekitar 150 orang yang ada ya. Beta harap mungkin kalau di gereja sedikit mungkin komisi awal tahun mungkin ketemu piknik dulu apa. Bapak Kres dan Mama Vera ya, ketua dan sekretaris. Seng ada majelis pendamping. Bapak Udi, ketemu piknik supaya banyak begitu. Amplop persembahan juga banyak. Mungkin karena kecewa karena piknik akhir tahun ini jadi banyak yang demo ini Bapak Udi dan Mama Anse ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi ini yang membuat ketong pun semangat untuk ada dan mau melakukan yang terbaik dalam ketong pun hidup itu yang pernah putus. Ketong tetap punya semangat Bapak Ibu, walaupun orang bilang sudah di ujung-ujung tali, ketong masih tetap kuat. Biar rotan dia keras apa tapi ketong tetap pegang itu rotan kuat-kuat. Di penghujung ketong punya tahun pelayanan ini, mari Bapak Ibu ketong diingatkan oleh firman Tuhan hari ini untuk bagaimana ketong selalu buat yang baik. Siapa bikin baik dia dapat baik, bikin sembaik dia dapat sembaik. Itu orang tatua bilang. Jadi dalam ketong pun hidup ini mari ketong tetap buat yang baik. Supaya apa? Ketong tetap diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau ketong membaca firman Tuhan hari ini, ketong sangat terkesan ya
Ketong terkesan dengan apa yang mau dikatakan oleh Raja Salomo dengan nasihat-nasihat yang dia sampaikan kepada bangsa Israel dan juga kepada Bapak Ibu Deng Beta saat ini. Bahwa di dalam ketompung hidup ini jangan ketorang menahan ketompung kebaikan. Ketong harus selalu buat yang baik. Jangan ketong selalu merencanakan yang namanya kejahatan. Jangan ketong selalu merancangkan yang suka bertengkar. Beta percaya Bapak Ibu selama 1 tahun pelayanan ini, bahkan komisi selama 5 tahun ini, tidak ada yang beta dengar merencanakan kejahatan di dalam pelayanan. Adakah Bapak Ibu di dalam sektor-sektor? Seng ada. Ya, beta percaya bahwa Bapak Ibu semua seng pernah merancangkan yang namanya seng baik atau kejahatan di dalam pelayanan. Katong tatoki-tatoki itu hal biasa untuk mendapatkan sebuah kesepakatan dalam pelayanan. Tetapi itu yang membuat Bapak Ibu Deng Beta di akhir pelayanan ini, ditutup pelayanan kebaktian kemitraan di tahun 2024 ini dan masa periodisasi Bapak Ibu selama dalam kepengurusan 5 tahun ini seng pernah merancangkan yang seng baik. Semua melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Melakukan sesuatu yang baik itu Bapak Ibu itu adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang Allah kehendaki. Tapi terkadang Bapak Ibu, ketong manusia ini ketong bosan. Ya, ketong bosan. Tapi mari Bapak Ibu firman Tuhan hari ini ingatkan ketong. Salomo memberikan nasihat kepada Bapak Ibu, bukan saja Bapak Ibu tapi beta juga sebagai pendeta. Bapak Ibu majelis, mari ketong juga melakukan yang baik untuk Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, ketika ketong melakukan yang baik untuk Tuhan, itu ketong akan diberkati. Beta pernah ingat satu kesaksian seorang penginjil yang ada di Korea. Dia salah satu penginjil yang sangat terkenal di Korea. Ketika kekristenan itu dia sudah mulai berkembang, khususnya Korea Selatan. Pendeta ini Bapak Ibu dia sangat terkenal. Dia khotbah paling luar biasa. Semua orang sangat mengagungkan khotbahnya. Dia salah satu pendeta yang paling terkaya di Korea Selatan. Dia luar biasa Bapak Ibu. Di mana-mana dia bangun gereja. Di mana-mana dia memberitakan Injil dengan sukacita. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia mati, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar beta bercerita ini, tapi beta ulang lagi. Ketika Bapak Pendeta ini mati, dia dibawa oleh malaikat. Dia dibawa oleh malaikat ke satu tempat yang dia sendiri juga tidak tahu itu tempat apa. Dan di tempat itu Bapak Ibu, malaikat bilang ini kamu punya rumah. Ini Bapak Pendeta punya rumah. Rumahnya Bapak Ibu itu masih dalam bentuk batako. Tidak semewah yang dia impikan seperti ketika dia ada di dunia. Waktu malaikat suruh dia tinggal, dia tidak mau. Pak Pendeta ini komplain bahwa dalam beta punya pelayanan, orang semua kenal,
beta punya rumah mewah bertingkat, beta punya semua ada. Tapi kenapa waktu beta mati beta dapat tempat seperti ini? Malaikat cuma jawab, mari selama hidup satu saja kamu berbuat baik di dunia. Dan itu ada sertifikatnya. Betul Bapak Ibu. Waktu Pak Pendeta itu masuk, dia lihat dia punya sertifikat cuma satu saja. Sementara di ruangan sebelah, anak-anaknya itu punya dalam ruangan itu sudah penuh dengan sertifikat. Ternyata selama dia hidup di dunia, dia tidak berbuat baik. Dia tidak mau melayani orang, dia tidak mau memberi, tidak mau membantu orang. Dia bantu lain, tapi dengan dia punya kesombongan. Jadi mari Bapak Ibu, lewat cerita ini ketong diingatkan untuk mari ketong sama-sama bikin yang baik. Bantu itu dari hati supaya ketong diberkati, supaya ketong dapat sertifikat. Kita kemarin ketika ada pelayanan perkunjungan akhir tahun, ada satu keluarga yang bertanya begini, Ibu Pendeta, kira-kira kalau beta kasih bantuan ini for ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, menurut Ibu Pendeta itu salah ke seng? Kalau menurut Bapak Ibu salah ke seng? Seng toh? Beta jawab seng salah. Tapi ada orang bilang beta katanya beta bantu itu beta sombong. Beta bilang tinggal saja orang yang melihat. Kalau Bapak dan Ibu kasih dengan hati, Tuhan yang lihat. Toh, terkadang ketong kasih orang bilang sombong. Cuma beta bilang bagus kalau kasih itu tado-tado itu lebih bagus. Toh, daripada ketong kasih ketong bikin pesta dulu lah semua orang lihat. Itu salah. Tapi mari ketong kasih sesuatu itu betul-betul dari ketong pung hati. Jangan ketong kasih karena ada sesuatu supaya ketong dipuji. Seng bagus Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini bilang, mari ketong melakukan apa yang baik, ya, apa yang terbaik. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan Bapak Ibu pun kemampuan. Jadi kalau Bapak Ibu mau tolong orang sing apa-apa. Tapi itu biar dari hati. Ketika ketong melakukan sesuatu dari hati Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 23 bilang kutuk itu yang akan ada di dalam ketong pun rumah. Kutuk itu akan ada pada orang-orang fasik, orang-orang yang hidup sombong, orang-orang yang membanggakan diri. Tetapi berkat itu ada bagi Bapak Ibu. Itu yang harus ketong imani dalam ketong hidup setiap saat. Firman Tuhan hari ini sangat indah. Mau mengingatkan ketong semua untuk mari ketong punya kebaikan itu ketong lakukan berlipat ganda. Supaya ketumpung hidup itu diberkati Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang firman Tuhan hari ini katakan for Bapak Ibu deng beta. Supaya Bapak Ibu ketong akan menjadi orang-orang yang mewarisi kehormatan. Seperti dalam ayat 35 firman Tuhan di saat ini. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Berjalanlah bersama Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi ketong punya tanggung jawab dalam hidup setiap saat. Dari mimbar yang kudus ini Bapak Ibu, sebagai pendeta pendamping bersama dengan badan pelayan jemaat, ketong ucapkan terima kasih. Dan kebanyakan for Bapak Ibu, komisi, Ibu Ketua, Ibu Vera, Bapak Kres, Sekretaris, Ibu Bendahara, Ibu Ita, ada juga Ibu Eni, ya ada Bapak Ibu yang lain, Ibu Dor. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua punya pelayanan selama 5 tahun ini. Dan juga Bapak Ketua
Pelpri mulai dari sektor Anggrek sampai dengan Teratai, begitu juga dengan Ibu Ketua Pelwata dari sektor Anggrek sampai Teratai, dan juga semua pengurus yang ada pada wadah-wadah pelayanan. Dan kebanya Bapak Ibu sudah membangun persekutuan ini dengan tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan di penghujung pelayanan ini. Semoga Bapak Ibu di periode yang baru, Bapak Ibu siap melayani Tuhan dalam bendang Tuhan yang kudus, yang kecil ini. Walaupun dia kecil tetapi hasilnya pasti besar. Amin Bapak Ibu. Dan beta harap untuk Bapak Ibu anggota, mari kita tetap ada bergandengan tangan topang pelayanan ini, supaya pelayanan yang ketong lakukan ini benar-benar bisa tersentuh. Lalu Bapak Udi dan juga Mama Mansye, ya Bapak Ibu, dan kebanya sudah ada bersama-sama dengan komisi, sudah bersama-sama dengan ibu-ibu dalam jemaat ini, bapak-bapak dalam jemaat ini. Beta minta maaf kalau beta sering kasar. Begitu juga Bapak Ibu di mimbar kudus ini beta minta maaf. Lalu keton lain memberikan maaf kepada yang lain, supaya pada tahun yang baru, periode yang baru, ketong akan semakin solid dalam tanggung jawab. Ketong sentau nanti komisi ini siapa-siapa yang Tuhan pakai ya untuk majelis. Semoga Bapak Udi bertahan saja ya Bapak Udi ya, jaga pos. Ketong punya Mama Anse dan kebanya secara khusus ya akan mengakhiri pelayanan dalam komisi kemitraan ini. Tuhan Yesus memberkati Mama Anse bersama keluarga. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beta undang vokal grup sektor Anggrek untuk memuji Tuhan, dan setelah itu disusul dengan solo dari sektor Bakung.
pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menempatku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih
Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau, Tuhan, yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Hidupku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian ini Katong akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan persembahan syukur ini akan diiringi dengan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 169 ayat 1 dan seterusnya. Karena Engkau persembahan yang
harus bersekutu selamanya. Hanya Tuhan mana persembahan kami, karena hidup dan yang sudah diberikan. Terimalah Tuhan doa dan syukur ini. Terimalah Tuhan hidup kami. Terimalah Tuhan cinta kami. Terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Bapak Ibu, mari katong berdoa. Di hadapan kami telah terkumpul segala pemberian umat-Mu Tuhan, yang kami bawa dari tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga, bahkan pribadi-pribadi kami. Bapa di surga, ajarlah kami bukan hanya uang yang kami berikan kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di tahun 2024 ini Tuhan, kami boleh ada dan melakukan segala tugas dan pelayanan yang Tuhan Allah amanatkan kepada kami. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang tahun 2024 ini. Kami boleh ada dan melayani sebagai komisi selama 5 tahun ini Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu di dalam kebaktian di saat ini. Biarlah semua yang telah kami lakukan semuanya bukan hanya untuk nama kami, kepujian kami, tetapi yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa, bahwa dalam pelayanan kami terkadang kami lalai, kami alpa sebagai pendeta pendamping, majelis, pengurus-pengurus, wadah-wadah, bahkan komisi ya Tuhan. Kami terkadang kurang peduli dengan pelayanan kami, dengan persekutuan ini Tuhan. Di saat ini Bapa kami mohon pengampunan daripadamu. Dan mari Tuhan ampuni kami, layakkanlah kami dengan semangat yang baru nanti di tahun yang baru. Di dalam periode 5 tahun ke depan, kami mampu untuk menjalankan semua amanat yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami sebagai anggota pelayanan laki-laki, anggota pelayanan perempuan, kami yang kurang peduli dengan kebaktian. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Tuhan Allah layakkanlah kami supaya kami tetap punya semangat di tahun yang baru. Semangat untuk mau membangun persekutuan denganmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, menasihati kami semua untuk tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Allah inginkan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami akan diberkati, hidup kami akan mewarisi berkat dari sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Semua yang kami lakukan di hari ini dalam kebaktian, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, mari Tuhan Engkau berkati kami semua dengan talenta-talenta kami. Berikanlah kekuatan bagi kami semua. Keluarga-keluarga kami ya Tuhan, Bapa kunjungi keluarga-keluarga kami,
Rahmatilah keluarga-keluarga kami, supaya kami mampu menjalankan peran kami sebagai papa, sebagai mama, sebagai suami, sebagai istri di dalam membangun persekutuan keluarga, bahkan di dalam membangun persekutuan sebagai mitra kerja Allah dalam wadah pelayanan laki-laki dan perempuan Gereja Protestan Maluku. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan berdiri. Kaulah surya hidupku, selalu hangatkan jiwaku, selalu ada di hatiku. Tuhanku, Kaulah surya hidupku, dalam suka maupun duka, aku merindukanmu. Berkat-Mu melimpah, walaupun tak pinta, bertaburan cinta, melebihi dan permata. Tuhanku, Kaulah surya hidupku, dalam tiap pengharapan, ku patrikan namamu. Jemaat, pergilah dengan sukacita, berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran dan segenap hati saudara-saudari kepada Allah, dan terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai Bapak Ibu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Masih tetap berdiri. Mari Bapak Ibu sambil jabat tangan ketong angkat pujian bersama, berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghadang, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghadang, Yesus
bersamaku. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebaktian Koinonia ini boleh berakhir dengan penuh damai dan sukacita. Atas nama pengurus kemitraan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tin Filinditi yang boleh melayani kebaktian kita di saat ini. Bahkan seluruh teman-teman yang ada di dalam sektor-sektor yang sudah dibagikan dalam tugas dan tanggung jawab. Di saat ini kami mengucapkan terima kasih untuk pendukungannya. Hanya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu semua. Kita akan berjumpa di lain waktu di tahun yang akan datang dengan seluruh tanggung jawab pelayanan yang akan diberikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, shalom.